Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita ketemu lagi untuk pembahasan kita untuk materi selanjutnya, yaitu membahas tentang analisis Dupont. Nah, analisis Dupont ini adalah analisis untuk laporan keuangan yang saya berikan di pertemuan terakhir yang nantinya juga akan menjadi bahan ujian saudara di akhir semester. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah pembendaharaan saudara mengenai jenis-jenis analisis laporan keuangan yang semoga nanti dapat saudara gunakan untuk menganalisis laporan keuangan ke depan atau menjadi bahan skill saudara untuk mencari pekerjaan di masa depan. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai analisis Dupont, ini adalah bentuk laporan keuangan untuk konvensional. Yang mana ini adalah bentuk laporan keuangan yang sudah jamak saudara ketemui di beberapa pelajaran akuntansi. Nah, seperti yang saudara ketahui, laporan keuangan konvensional dibagi menjadi 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sementara untuk laporan keuangan syariah masih ada laporan penggunaan zakat dan penerimaan zakat dan terbagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan adalah 3 yang konvensional, dan ini akan menjadi yang sering saudara ketemui di pekerjaan masa depan, kecuali saudara berkecimpung di dunia syariah. Nah, apakah itu analisis Dupont? Nah, nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, tapi untuk pengetahuan tentang laporan keuangan, silakan saudara baca sendiri di slide tersebut. Beberapa analisis yang sudah kita pelajari di materi yang kemarin, kita mengenal mengenai analisis common size. Kemudian analisis rasio, yang mana itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan menggunakan common size, dan bagaimana cara mengetahui tingkat pertumbuhan atau tingkat growth perusahaan menggunakan analisis rasio. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis Dupont, yang mana ini adalah gabungan dari semua analisis yang setelah saudara gunakan, yang menitik beratkan kepada pemisahan profitabilitas dan pemanfaatan aset. Untuk analisis EVA atau Economic Value Added, ini tidak kita bahas di strata 1, tapi nanti akan saudara perdalam di tingkat yang lebih lanjut. Jadi ini tidak akan kita bahas di sini, tapi boleh saudara ketahui apakah yang dimaksud dengan analisis EVA. Nah, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Dupont. Mengapa kita membutuhkan analisis rasio keuangan? Nah, kita belajar di tingkat dasar dulu. Fungsinya itu untuk menilai atau menganalisis prestasi operasi organisasi perusahaan, kemudian sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Sama halnya ketika saudara akan menentukan pilihan kampus, saudara pasti akan melihat akreditasinya, gedungnya, dan tingkat lulusannya itu berapa persen atau seberapa banyak kampus tersebut menjalin hubungan dengan dunia luar atau perusahaan. Nah, investor di sini juga melihat bagaimana perusahaan tersebut baik di mata kita. Nah, untuk menilainya kita menggunakan analisis rasio keuangan, karena rasio laporan keuangan adalah satu-satunya foto dari perusahaan yang dipublish ke publik. Jadi, cerminan dari perusahaan atau foto dari perusahaan yang berupa laporan keuangan kita nilai menggunakan analisis keuangan. Manfaatnya itu untuk siapa kita menilai laporan keuangan tersebut? Pertama, bagi manajemen perusahaan. Nah, kenapa seorang manajemen perusahaan membutuhkan
analisis laporan keuangan atau kita sebagai owner. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui sejauh mana perusahaan kita ini berkembang. Sama halnya ketika saudara menjadi seorang mahasiswa. Saudara ingin mengetahui tingkat perkembangan saudara dalam menangkap pelajaran atau prestasi saudara. Salah satunya adalah dengan indeks prestasi. Nah, penilaian indeks prestasi yang saudara capai dari semester ke semester dinilai dalam bentuk IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau IPK-nya misalkan di atas 3 berarti saudara berhasil sebagai seorang mahasiswa. Tapi kalau masih di bawah artinya saudara masih kurang berusaha. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Ada batas minimum nilai yang menjadi standar perusahaan. Kalau masih di bawah berarti perusahaan masih ada yang harus dikembangkan. Nah, kemudian bagi manajer kredit, kenapa manajer kredit membutuhkan? Karena kita akan mengetahui, misalkan kita manajer, berapa banyak beban rasio hutang yang sedang menjadi kewajiban perusahaan. Apabila rasio hutang itu terlalu besar, artinya dia menyedot profitabilitas, maka kita sebagai seorang manajer kredit, kita harus menyetop atau merestrukturisasi kreditnya. Nah, apa itu Pak yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit? Nah, artinya dia akan menghitung kembali atau menyesuaikan jumlah hutangnya dengan penurunan tingkat suku bunga di perbankan atau menambah jumlah tenornya. Artinya yang dulunya mungkin masa hutangnya 12 bulan menjadi 24 bulan, yang mana konsekuensinya pasti akan bertambah tingkat suku bunganya. Ya iya, karena usianya jadi makin panjang dan jumlah uang yang harus dikembalikan juga tentunya makin besar. Bagi investor, artinya bagi eksternal, ya tentu saja karena kita sebagai investor kita harus mengetahui tingkat kesehatan perusahaan yang akan kita tuju. Kalau perusahaannya itu tidak sehat, ya artinya kita sia-sia menanamkan uangnya di sana. Kemudian bagi manajer perusahaan. Manajer perusahaan artinya orang yang mungkin dari dunia luar atau pihak ketiga yang ingin mengakuisisi perusahaan tersebut. Misalkan ada perusahaan dulu gampangannya perbankan. Dulu Mandiri atau mungkin Niaga akan di merger oleh CIMB atau NISP, Bank NISP akan di merger atau akuisisi oleh OCBC. Nah, itu dia akan menilai rasio perusahaannya dengan analisis laporan keuangan. Apakah kita ketika akan mengambil alih perusahaan itu mendatangkan keuntungan bagi kita ke depan atau malah menambah kerugian. Ya, gampangannya kayak kemarin perusahaan Rans Entertainment akan mengambil alih Cilegon United. Nah, kira-kira ini menguntungkan nggak bagi perusahaan Rans? Itu contohnya seperti itu. Atau malah merugikan. Nah, karena perusahaan yang sedang diambang bangkrut itu belum tentu bangkrut juga di mata investor. Nah, itu salah satu cara kita menilai perusahaan lain. Nah, untuk jenis rasio keuangan atau likuiditas, apa yang dimaksud dengan likuiditas? Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Artinya, kita akan mengetahui tingkat perusahaan dalam membayar utangnya. Artinya dalam waktu dekat itu loh. Misalkan dia punya tagihan gitu loh. Nah, bulan ini tuh perusahaan tuh bisa bayar nggak gitu loh. Itu jangka pendek. Nah, cara untuk mengetahuinya ada 3 macam analisis. Yang pertama menggunakan current ratio, yaitu dengan cara menghitung
jumlah aktiva lancar dibagi utang lancar. Ini ada di dalam neraca. Kemudian ada quick ratio. Nah, quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, kita artikan dulu dari current ratio. Artinya current ratio itu adalah rasio saat ini. Artinya kesehatan perusahaan saat ini tuh berapa sih gitu. Sebenarnya perusahaan itu saat ini tingkat rasio berapa. Nah, artinya kita akan membagi dari jumlah aktiva. Artinya harta perusahaan saat ini tuh berapa yang lancar. Pemasukan yang lancar berapa dibagi jumlah hutangnya. Kemudian rasio cepatnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan saat ini itu berapa perusahaan. Dikurangi dulu dengan jumlah persediaan yang ada, baru dibagi dengan utang lancar. Cash ratio artinya uang fresh money yang dimiliki perusahaan itu berapa. Kasnya berapa dibagi utangnya. Lanjut ya. Kemudian leverage atau solvabilitas atau daya ungkit kalau artikan secara harfiah, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utang-utangnya, baik jangka pendek atau jangka panjang. Kita akan mengetahui kira-kira perusahaan itu tuh masih ada harapan nggak untuk membayar tagihan saat ini atau untuk tagihan jangka panjang, artinya dari bulan ke bulan. Caranya ada 4. Ada di dalam layar, tapi untuk pelajaran semester ini kita tidak menghitung secara langsung. Nanti saudara bisa pelajari di keuangan lanjutan atau di akuntansi keuangan lanjutan yang mungkin sudah saudara ambil atau mungkin saudara belum ambil. Kita lanjutkan. Untuk menghitung aktivitas, yaitu sejauh mana aktivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Artinya, bagaimana perusahaan bisa mengeksplor resources-nya, sumber dayanya. Kalau kita melihat dalam segi perbankan sumber dayanya adalah penjualan kredit, kemudian tingkat elektabilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap perbankannya. Kira-kira dari resources-nya itu masih bisa kita gunakan nggak? Atau masih bisa diberdayakan nggak? Nah, sama halnya ketika Rans akan mengakuisisi Cilegon United. Resources-nya apa di sana? Apakah masih ada trust dari masyarakat Cilegon itu sendiri dalam memiliki atau menilai perusahaan bola itu? Apakah dari pemain-pemainnya itu masih bisa kita berdayakan? Apakah dari manajemennya, kemudian bangunannya itu masih layak untuk kita jadikan branding? Nah, itu contoh gampangnya. Nah, ini dinilai oleh 6 analisis yang ada di situ. Dari aset sampai inventory turnover. Kemudian sampai periode perputaran inventory. Nah, kita ambil contoh yang inventory turnover. Artinya turnover persediaan. Nah, untuk apa kita mengetahui turnover persediaan? Nah, artinya persediaan yang kita miliki itu tingkat perputarannya itu berapa? Barang yang ada di gudang itu tingkat perputarannya apakah lama ataukah cepat? Nah, itu nanti ada batasannya. Tingkat batasannya. Kalau barang itu terlalu lama di gudang, berarti manajemennya atau marketingnya itu berarti bermasalah. Nah, itu nanti akan kita evaluasi. Kemudian periode perputarannya dalam 1 tahun. Kira-kira perusahaan dalam perputaran 1 tahun, inventorinya itu berputar seberapa cepat atau berapa hari. Nah, kita lihat lagi di atas lagi di working capital turnover atau WCTO. Kita akan menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan.
Karena penjualan ini akan menambah modal kerja kita. Nah, makanya kita akan menghitung tingkat rasionya di sini. Bagus enggak? Apakah itu termasuk perusahaan bermasalah? Atau mungkin ada masalah yang masih bisa diperbaiki. Nah, ini adalah profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakan. Yaitu kemampuan bagaimana perusahaan itu menciptakan laba dari modal yang mereka miliki. Misalkan saudara mau jualan, ada modal kan? Dari modal misalkan 100.000, kira-kira dari uang 100.000 itu bagaimana saudara akan mencetak laba yang sehingga akan menambah modal kerja untuk aktivitas dagang berikutnya. Nah, ini cara untuk mengetahuinya, seberapa sehatkah perusahaan dalam mencetak laba. Nah, lanjut. Kemudian rasio pasar, yaitu mengukur harga pasar terhadap nilai bukunya. Nah, di sini yang dimaksud nilai buku itu adalah nilai standar atau nilai pasar atau nilai awal, nilai pokok lah, modal dari sebuah barang. Nah, di sini kita menghitung ini contoh untuk menghitung saham. Kebetulan contohnya di sini tidak ada, tapi ini biasanya untuk menghitung tingkat saham yang beredar di pemegang saham. Apakah dalam pembagian sahamnya itu bisa mendatangkan keuntungan bagi pemegang saham. Bagaimana tingkat pembagian dividennya. Nah, kita masuk ke dalam analisis DuPont itu apa? Analisis DuPont sebenarnya itu adalah sebutan yang mana cara ini adalah menggabungkan 3 macam rasio yang saya jelaskan tadi, yaitu return of asset, kemudian profit margin, dan perputaran aset. Nah, menggunakan 3 analisis ini sekaligus itu dimaksud dengan analisis DuPont. Nah, jadi di sini kita akan memisahkan tingkat profitabilitas perusahaan dan tingkat liability-nya. Jadi kita fokus terhadap bagaimana perusahaan memanfaatkan asetnya dan bagaimana perusahaan menciptakan profitnya. Kemudian kita akan menilai perputaran asetnya. Apakah banyak yang mandek, ataukah perputarannya itu lambat, atau ada masalah di bagian marketingnya. Nah, nanti akan ketahuan. Karena laporan keuangan sekali lagi adalah cerminan atau foto dari perusahaan. Sistem DuPont itu sendiri sebenarnya dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan dan bagaimana dia berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas. Artinya, DuPont ini kita akan melihat benar-benar cerminan dari perusahaan dalam menentukan marginnya atau mencetak labanya atas penjualannya. Seperti yang saya bilang, perusahaan yang bangkrut belum tentu dia itu merugi di mata investor. Karena siapa tahu ada nilai laba, ada nilai rasio yang mana itu masih bisa dimaafkan atau masih bisa diperbaiki oleh manajer perusahaan yang akan mengakuisisi perusahaan tersebut. Kemudian manajemen perusahaan, owner, bisa menggunakan DuPont untuk menganalisis cara-cara memperbaiki kinerja perusahaannya. Misalkan kita mempunyai perusahaan, kita juga harus tahu di mana kelemahan dari manajemen kita, di mana perusahaan kita ini baik enggaknya kita bisa mengevaluasi. Nah, ke depan ketika saudara menjadi manajer keuangan, ya tugas saudara adalah mengevaluasi atau mereview tingkat
produktivitas dari perusahaan. Salah satunya menggunakan sistem DuPont. Nah, analisis DuPont ini juga untuk mempertajam analisis. Yang sebelumnya saya menerangkan tentang common size, analisis rasio, yaitu masih di permukaan. Tapi dengan menggunakan DuPont, kita akan mengetahui lebih dalam lagi. Karena dengan analisis ini kita akan memisahkan murni profitabilitas dan pemanfaatan asetnya. Artinya kita akan mengetahui seberapa besar perusahaan menciptakan profit dan bagaimana memanfaatkan aset yang sudah dimilikinya. Karena sekali lagi DuPont menggabungkan 3 macam rasio, yaitu ROA, profit margin, dan turnover aktiva. ROA dihitung dengan cara profit margin, nilai marginnya itu keuntungannya dikalikan perputaran aktivanya. Nah, ini adalah flow dalam analisis DuPont. Nah, untuk mengetahui return of equity-nya, tadi tingkat perputaran modal, tingkat pengembalian equity atau modalnya, itu dengan cara alurnya seperti itu. Rumusnya, kita hitung dulu profit margin dibagi perputaran aktiva, akan ketemu ROA, return on of asset. Kemudian kita akan menghitung satu tuh rumus dibagi rasio total hutang, akan ketemu rasio modal saham ke total aset. Baru hasil ROA dan rasio modal dibagi ketemu return of equity. Nah, ini rumusnya yang saya jelaskan secara teori. Untuk prakteknya nanti di akuntansi keuangan lanjutan saudara akan perdalam ini, atau di manajemen keuangan lanjutan saudara akan membahas lebih lanjut dengan cara menghitung return of equity ini. Nah, ini adalah flow pohon atau rincian dari ROA ini apa saja. ROA kalau kita breakdown ke bawah itu adalah bagian dari profit margin dikalikan dengan asset turnover sampai ke bagian terbawah. Untuk mengetahui total biaya misalkan itu dihitung dari HPP, biaya operasi, bunga, dan pajaknya. Nah, ini adalah breakdown flow dari return of asset. Nah, jadi dari flow diagram ini kita bisa mengetahui berapa tingkat profitabilitas perusahaan itu bahkan sampai di HPP-nya. Dan kita akan melihat, karena kita memisahkan antara profitabilitas dan kewajiban. Jadi di sini kita akan kelihatan juga tingkat perputaran persediaan dalam suatu perusahaan. Karena persediaan yang mengendap terlalu lama itu juga menjadi penyakit bahasanya. Walaupun ada istilah LIFO, last in first out, tapi juga kalau terlalu banyak LIFO itu juga tidak bagus juga, karena harus ada produk yang first in first out atau FIFO. Karena dengan adanya FIFO juga itu akan menjadi likuiditas perusahaan itu makin cepat. Artinya ada dana liquid yang bisa kita bahasanya itu kita unggulkan di situ. Nah, dengan return of asset ini kita akan mengetahui seberapa besar perusahaan memanfaatkan equity-nya atau modalnya atau aset yang telah dia miliki. Kesimpulannya, untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan profit margin. Artinya, untuk menaikkan return of asset, perusahaan harus menaikkan margin profitnya, profit marginnya, menaikkan keuntungannya, atau menaikkan perputaran aktiva. Menaikkan perputaran aktiva itu ya dana yang dia dapat itu perputarannya harus cepat gitu loh.
atau naikin dua-duanya sambil mempertahankan tingkat hutang. Artinya balance. Jangan sampai hutang yang dia miliki ini, kewajiban jangka pendek yang dia harus bayar, itu bisa menggerus tingkat marginnya. Nah, sekarang mungkin bayanginya susah. Pelan-pelan nanti saudara akan paham kalau sudah masuk dunia kerja atau minimal sudah mengambil keuangan lanjut. Jadi sekarang bayanginnya, kalau saudara ini dibayangkan perusahaan mendapatkan uang saku dari orang tua, itu adalah profit margin. Perputaran aktiva, bayangkan uang saku itu saudara gunakan sebagai modal usaha untuk jualan misalkan baju. Nah, jangan sampai tingkat profit margin uang saku yang saudara dapat dan tingkat penjualan yang saudara dapat itu lebih kecil daripada saudara hutang ke temannya. Jangan sampai besarnya hutang atau besarnya hutang yang harus saudara bayar ke teman itu melebihi jumlah pendapatan yang saudara miliki. Nah, itu ROE. Kemudian ROI atau Return of Equity. Untuk menaikkan Return of Equity, perusahaan dapat menaikkan financial leverage atau naikin hutangnya sambil mempertahankan ROA. Nah, untuk menaikkan equity atau modalnya itu ya bisa juga, salah satu caranya adalah nambahi hutang. Nah, ketika saudara menambahi hutang, top up hutang, jumlah dana pencairan yang diterima itu harus bisa diputar cepat sehingga bisa menaikkan profit margin. Agar apa? Jangan sampai leverage-nya itu lebih besar daripada marginnya. Ya, artinya nanti perusahaan bisa gulung tikar dong. Karena apa? Karena kebanyakan hutang. Kemudian yang terakhir, untuk menaikkan ROI, Return of Equity, perusahaan dapat menaikkan ROA-nya atau hutang bareng. Dinaikkan profitabilitasnya dan ditambah hutangnya bareng. Harapannya apa ya? Harapannya bisa menambah equity-nya dan tidak terlalu banyak hutangnya, karena ya mereka optimis lah, sudah dihitung dengan leverage yang akan dia tambah itu akan menambah produktivitas, sehingga dari produktivitas yang bertambah akan bertambah pula profit marginnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis DuPont. Semoga dapat menambah pembendaraan saudara mengenai analisis laporan keuangan dan semoga bermanfaat untuk bekal saudara di masa depan nanti. Terima kasih atas atensi saudara. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ujian akhir semester. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.